Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalendra Dirangga, mahasiswa D4 Keselamatan Kesehatan Kerja tahun pertama dengan NIM 432251082. Pada kesempatan kali ini saya akan mepresentasikan hasil analisis saya dari data epidemiologi atau data kesehatan pekerja pada perusahaan PTX Surabaya tahun 2018 untuk memenuhi tugas surveillance. Baik, saya menganalisis hasil pengukuran kesehatan pekerja PTX tahun 2018, khususnya pada kasus LBP dan juga kasus kolesterol. Di sini saya bisa melihat bahwa terdapat dari 6 departemen yang ada pada perusahaan PTX, Departemen Plant Production itu memiliki 36 pekerja dengan kasus LBP dan kasus kolesterol terbanyak dari perusahaan PTX. Karena dari pekerja-pekerja lainnya, pekerja plant production itu memiliki kasus LBP itu 11 dan juga kalau kasus kolesterol 12. Kasus kolesterol ini sangat menunjukkan sangat mengkhawatirkan bagi pekerja-pekerja di plant production. Bergeser pada temuan pertama, analisis departemen dengan kasus LBP tertinggi. Jika kita lihat dari diagram di samping, diagram lingkaran ini, pie chart, bahwa plant production itu memiliki 37% dari total 80 pekerja di perusahaan PTX dengan kasus LBP tertinggi. Dari 36 pekerja di plant production itu ada 11 total pekerja yang mengalami kasus low back pain atau low back pain. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi pekerja di plant production khususnya karena dapat menurunkan kualitas produksi dari perusahaan PTX. Dan juga kasus LBP ini mengkhawatirkan bagi pekerja karena dapat mengganggu produktivitas pekerja saat bekerja. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka produktivitas pekerja di PTX, terkhususnya pada plant production itu akan menurun pada tahun-tahun selanjutnya. Berdasarkan surveillance ini, data itu menunjukkan bahwa adanya indikasi variasi teknik kerja, postur kerja tidak tepat, dan beban kerja yang tidak merata pada pekerja di plant production atau di plant warehouse. Karena plant production dan plant warehouse itu memiliki hampir sama, 37% dan 36% dari total pekerjanya. Berdasarkan temuan pertama, di sini saya dapat memberikan rekomendasi. Rekomendasi yang dapat saya berikan berupa substitusi karena jika kita melakukan eliminasi itu itu tidak akan efektif bagi seluruh pekerja PTX karena akan berfokus pada pekerja-pekerja yang ada di plant production saja. Jadi di sini karena plant production dan plant warehouse itu bekerja dengan teknik manual material handling, saya ingin mengganti metode kerja manual material handling pada pekerja plant production dengan sistem transfer mekanis guna menurunkan tekanan pada tulang belakang. Selanjutnya, saya ingin mengganti kursi kantor dan kursi lab dengan kursi ergonomis yang disertai oleh lumbar support untuk mengurangi beban pada punggung bawah ketika pekerja Departemen HRD atau Lab QC bekerja. Karena departemen tersebut didominasi oleh pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk duduk dalam jangka waktu yang lama. Jika kita lihat pada slide sebelumnya, di sini Lab QC dan HRD itu memiliki pekerja dengan LBP cukup banyak. Nomor 2 sebanyak 36% dan untuk HRD sendiri itu 20%. Dengan total pekerjanya itu 14 dan 12, 14 untuk lab QC dan 12 untuk HRD. Pada lab QC itu ada 11 kasus LBP, hampir sama, sama dengan plant production dan HRD itu ada di 12. Jadi setengah pekerja dari HRD itu mengalami kasus LBP, yaitu 6 orang. Jadi saya merekomendasikan untuk mengganti kursi kantor dan kursi rak dengan kursi ergonomis yang disertai lumbar support untuk mengurangi akumulasi atau penumpukan kelelahan muskuloskeletal pada eh, tulang belakangnya. Selanjutnya, jika pengendalian hierarki substitusi itu tidak bisa dilakukan oleh perusahaan PTX karena terbatasnya satu dan dua hal, maka administratif kontrol dapat menjadi solusi berikutnya. Administratif kontrol yang kita
dapat lakukan adalah dengan melakukan pelatihan postur kerja ergonomis secara berkala yang disesuaikan dengan JSA dan matriks risiko pada tiap pekerjaan di masing-masing departemen. Kenapa harus disesuaikan dengan JSA dan matriks risiko? Karena dengan kita menyesuaikan pelatihan pekerjaan ergonomis dengan JSA dan matriks risiko, output yang dihasilkan dari pelatihan itu akan lebih terarah dan terstruktur dan lebih aplikatif pada pekerja-pekerja tersebut. Yang nomor dua adalah membuat budaya kerja, 2 minute stretching at work. Dengan membudayakan stretching selama 2 menit setiap 30 menit bekerja, hal ini tuh dapat dilakukan untuk menurunkan presentasi akumulatif kelelahan muskuloskeletal pada pekerja, terutama pada bagian punggung bawah. Jadi pada pekerja-pekerja dapat melakukan 2 minute stretching at work setiap 30 menit bekerja. Mungkin dengan sistem eh, memberikan sebuah bel atau peringatan setiap 30 menit bahwa pekerja harus melakukan stretching selama 2 menit untuk mengurangi akumulasi atau kelelahan muskuloskeletal pada punggung bagian bawah yang dapat mengakibatkan low back pain. Lalu kita bergeser pada temuan kedua yaitu analisis departemen dengan kasus kolesterol dan hubungannya pada usia dan berat badan. Jadi setelah kita lihat bahwa dari data kesehatan pekerja di tahun 2018 itu terdapat departemen yaitu tetap Departemen Plant Production dengan menjadi departemen dengan kasus kolesterol terbanyak dari 80 pekerja di PTX Surabaya. Jika kita lihat di diagram pie chart ini, eh, plant production itu menduduki tingkat pertama dengan 60%. Jadi 60% dari pekerja PTX itu mengalami kolesterol yang 60% pekerja dari 80 pekerjanya adalah pekerja dari plant production. Pekerja pada Departemen Plant Production itu didominasi oleh pekerja dengan usia produktif, menengah, dan dengan rata-rata usia 45 tahun, dengan karakteristik berat badan overweight sampai obesitas. Kondisi tersebut meningkatkan resiko kolesterol pada pekerja Departemen Plant Production, maka diperlukannya pengendalian untuk menurunkan kadar kolesterol pekerja tidak hanya pada Departemen Plant Production, namun pada seluruh perusahaan PTX. Jadi untuk kasus kolesterol ini sebenarnya aplikatif untuk seluruh pekerja di perusahaan PTX. Seperti yang kita lihat di data ini, data pekerja di plant production sebanyak 36 pekerja, pekerja nomor 28 Khairul Anam, Bapak Khairul Anam dengan usia 55 tahun, dia bekerja di plant production, dia memiliki tinggi badan dan berat badan 172 sampai 130. 172 sampai eh, tinggi 172 dengan berat badan 130 sudah masuk dalam kategori pekerja atau kategori individu dengan obesitas tingkat 2. Ini sudah termasuk ekstrim. Dan pada data kesehatan pekerja ditunjukkan bahwa Bapak Khairul Anam ini juga mengalami yang namanya kolesterol. Jadi hal itu bisa mendapatkan hubungan dari kasus kolesterol dan hubungannya pada usia dan berat badan. Seperti itu. Jadi rekomendasi yang dapat saya berikan karena ini aplikatif untuk seluruh pekerja, maka dapat dilakukan administratif kontrol. Administratif kontrol ini kita akan melakukan tes kolesterol secara berkala setiap 3 bulan sebagai langkah deteksi dini tingkat kolesterol abnormal pada pekerja. Yang kedua, membentuk program senam bersama selama 10 menit sebelum bekerja setiap 3 hari 1 kali guna meningkatkan aktivitas fisik pekerja setidaknya selama ada di lingkungan perusahaan. Jadi karena di perusahaan pekerja itu milik kita, bahwa kita juga harus menjaga kesehatan pekerja untuk meningkatkan produktivitas perusahaan PTX ini. Yang ketiga yaitu menjalankan program catering sehat. Dengan membatasi konsumsi makanan tinggi lemak, perusahaan dapat membentuk menu makan siang yang didominasi oleh sayuran, buah-buahan, dan lauk rendah lemak untuk mengurangi LDL atau lemak jahat pada tubuh pekerja dan meningkatkan HDL atau lemak baik. Lagi-lagi, memang kita tidak bisa melihat secara keseluruhan dari pekerja ini makannya seperti apa di luar perusahaan, maka setidaknya kita dapat mencegahnya atau mengendalikannya di lingkungan perusahaan seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan dari data serta rekomendasi-rekomendasi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.